Di sebuah negeri jauh antara debur ombak Laut Merah dan sunyi padang pasir, lahirlah seorang anak dari pasangan bangsawan, ayahnya dari Bani Hashim, keturunan Nabi Muhammad, dan ibunya seorang wanita Cirebon bernama Nyai Rara Santang. Bayi itu diberi nama Syarif Hidayatullah. Tak banyak yang tahu, bayi ini kelak mengguncang tanah Jawa, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan dakwah. Beranjak dewasa, Syarif Hidayatullah mengembara. Ia menapaki Mekah, Mesir, dan Hadramaut. Ilmu syariat, tasawuf, filsafat, hingga strategi politik ia pelajari. Tapi hatinya terpaut pada satu tanah ibunya, tanah Jawa. Ia merasa terpanggil pulang, bukan sebagai penaluk, tapi penyala cahaya. Saat kembali ke tanah leluhur, ia mendapati banyak rakyat hidup dalam kemiskinan dan kepercayaan animisme. Ia membangun kota pelabuhan kecil yang kelak bernama Cirebon. Dari sinilah dakwahnya dimulai, dengan bahasa rakyat, pendekatan budaya dan kelembutan hati. Ia bukan hanya ulama, tapi juga pemimpin. Bukan hanya guru, tapi juga pelindung. Sunan Gunung Jati memahami satu hal penting. Untuk mengubah hati, tak cukup dengan logika. Ia menyentuh rasa. Ia menyelipkan nilai Islam dalam seni, wayang, tembang, gamelan. Ia menghargai budaya, tapi membimbingnya menuju tauhid. Inilah rahasia keberhasilannya, Islam yang menyatu dengan jiwa Jawa. Ia bukan hanya tokoh agama, tapi negarawan ulung. Ia menjalin persekutuan dengan Demak, mendukung Raden Patah, dan berperan dalam menjatuhkan Majapahit yang telah rapuh. Ia sadar, kekuasaan yang adil bisa mempercepat tersebarnya Islam. Maka ia berdiplomasi, memimpin dan mempersatukan. Atas permintaan Sultan Hasanuddin, ia turut menyebarkan Islam ke Banten dan Lampung. Ia tak hanya berdakwah, tapi juga ikut dalam penyusunan sistem pemerintahan. Dari Cirebon, dakwahnya menjalar ke barat. Ia menanam benih peradaban di tanah Sunda, di tengah tantangan dari kerajaan-kerajaan Hindu yang masih kuat. Cerita tentang karomah Sunan Gunung Jati tersebar. Hujan yang turun saat kemarau, kapal karam yang selamat karena doanya, dan suara azan yang terdengar tanpa muazin. Rakyat percaya ia adalah wali yang tidak tidur demi umat. Tapi di balik semua itu, ia tetap rendah hati, tak pernah meninggikan dirinya. Pada usia lebih dari 100 tahun, Sunan Gunung Jati wafat dengan tenang. Ia dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Tapi ajarannya tak ikut terkubur. Ia meninggalkan warisan, bukan harta, tapi peradaban. Sampai di hari ini, makamnya diziarahi, namanya disebut, dan ajarannya terus hidup di hati umat Islam Jawa Barat.